sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah. Seiring dengan perjalanan dan perkembangan Islam, di mana kewajiban mencatat transaksi sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 282-283. Hal ini menguatkan keinginan umat Islam betapa pentingnya aktivitas pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Implementasi pencatatan, pembukuan, pelaporan, dan pertanggungjawaban menjadi bagian sendi-sendi kehidupan sehari-hari di lapisan masyarakat sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepastian di kalangan umat, yang implikasinya mendorong tumbuh dan berkembangnya kerjasama perdagangan pada waktu itu. Dalam proses perkembangan akuntansi, di mana bangsa Arab juga telah banyak memberikan kontribusi pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, dan dapat dikatakan bangsa Arab sudah lebih awal menerapkan konsep dan prinsip akuntansi di dunia, yang salah satu buktinya dengan adanya keberadaan lembaga Baitul Ma'al pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun kedua Hijrah, pada zaman Rasulullah telah dibentuk Baitul Ma'al, di mana lembaga Baitul Ma'al ini memiliki peran khusus untuk mengelola semua harta umat, termasuk harta pendapatan dan pengeluaran pemerintahan negara. Pada awalnya lembaga Baitul Ma'al tersebut berfungsi untuk mengelola harta rampasan perang, menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, dan pajak. Dalam pengelolaan Baitul Ma'al tersebut, telah menerapkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan secara berkala. Rasulullah secara khusus dan konsisten mendidik dan membimbing beberapa sahabat untuk menjadi pengawas keuangan Baitul Ma'al, disebut Hafazatul Amwal, seperti profesi akuntan pada masa sekarang ini. Eksistensi Baitul Ma'al juga menjadi sebuah pembuktian bahwa sistem keuangan Islam adalah sistem yang kuat, lengkap, dan mampu mengatasi beragam permasalahan umat. Baitul Ma'al merupakan konsep Islam untuk mengatur dana umat. Perkembangan selanjutnya, pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, eksistensi dan legalitas Baitul Ma'al semakin populer serta sangat berperan dalam perluasan penyebaran ajaran Islam. Berdirinya Baitul Ma'al tidak terlepas dari adanya peristiwa besar, yakni Perang Badar, yang merupakan perang pertama umat Islam. Perang Badar terjadi pada tanggal 13 Maret tahun 624 Masehi atau 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang melibatkan 314 pasukan umat Islam melawan lebih dari 1.000 pasukan dari kaum Quraisy. Pasukan umat Muslim dipimpin oleh Rasulullah, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Sufyan bin Harb. Lokasi pertempuran di wilayah Lembah Badar. Badar adalah nama sumber mata air yang terletak antara Makkah dan Madinah. Jarak antara Makkah Badar sekitar 343 km dan jarak antara Madinah Badar sekitar 130 km. Lembah Badar ini diapit dua bukit, yaitu di timur bukitnya bernama Udwah Al-Qaswa dan di barat bukitnya bernama Udwah Ad-Dunya. Kisah Perang Badar ini tercatat dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 123-127. Berakhirnya Perang Badar dengan kemenangan di pihak kaum muslimin. Kaum muslimin mendapatkan banyak harta rampasan perang, ghanimah, yang diperoleh dari tangan musuh yang terbunuh, yang melarikan diri dari medan pertempuran, dan pasukan musuh yang menjadi tawanan perang. Harta rampasan Perang Badar ini menjadi permasalahan serius, khususnya tentang bagaimana cara pembagian harta rampasan Perang Badar. Dan adanya pertanyaan ini mengakibatkan terjadi perselisihan pendapat dan konflik di antara para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam perjalanan pulang menuju Madinah, Rasulullah menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
tentang bagaimana menyelesaikan permasalahan harta rampasan perang. Al-Quran Surat ke-8. Surat An-Anfal harta rampasan perang ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu orang-orang mukmin. Selanjutnya, Surat An-Anfal ayat 41, Allah berfirman, ketahuilah, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad pada hari Al-Furqan, pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam ayat ini, Allah menjelaskan pembagian hasil rampasan perang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, Rasulullah berinisiatif mendirikan Baitul Mal untuk mengelola dan mengatur harta rampasan perang, menyimpan harta kekayaan negara dari zakat, infak, sedekah, dan bahkan lembaga Baitul Mal ini memiliki peran khusus untuk mengelola semua harta umat, harta pendapatan dan pengeluaran pemerintahan negara. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, eksistensi dan legalitas Baitul Mal semakin penting, serta sangat berperan dalam perluasan penyebaran ajaran Islam.